dalam kehidupan kita ini adalah yaitu kita harus qanaah terhadap dunia. Jadi qanaah terhadap dunia ini adalah bagaimana kita merasa yaitu cukup, merasa puas terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Semakin kita melihat ke bawah hal dunia ini, maka semakin merasa kita ini sudah cukup diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dalam sebuah hadis, lihatlah perkara akhirat itu kepada orang yang lebih dari kamu, dan lihatlah perkara dunia itu kepada orang yang lebih kurang darimu. Jadi tertimbal balik ya. Jadi hal akhirat harus kita tiru orang yang rajin sholat, yang rajin baca Quran, yang rajin bersedekah, ya, yang rajin di masjid, ya kan, itu harus kita tiru. Kenapa? Karena ada para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ahlus sufah. Ahlus sufah itu adalah mereka di mana tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya kehidupan, tetapi mereka di masjid selalu. Makan Rasul, makan dia, ya. Tetapi dia mendapatkan yaitu sebuah gelar yang paling mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini termiskin di antara para sahabat. Jadi namun namanya menjulang tinggi ketika dia banyak ibadah, berzikir dia setiap hari itu 12.000. Coba kita bayangkan ya. Di pagi hari dia berzikir 12.000. Ringan saja bapak-bapak ibu rahimahullah. Nggak perlu kita yang berat-berat ya. Kita nggak bisa misalnya mengatakan Quran, kita bisa yang ringan-ringan saja, yaitu membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang membaca 3 kali maka seperti dia sudah mengatakan Quran. Jadi itu sangat ringan ya kan. Oh saya bisa khatam Quran, bisa khatam paling kurang 1 kali dalam sebulan. Alhamdulillah kita sudah bisa menghatam sekali ini. Dengan itu kita bersama-sama di rumah ini kan. Besok sudah khatam sekali. Jadi pahala bersama-sama itu sama juga seperti pahala yaitu berjamaah. Kemudian juga yaitu di mana di dalam hal perkara akhirat ini, jadi perlu kita perkeras, perlu kita pertegas, perlu kita siapkan. Kenapa? Karena kita ini tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlama-lama di dunia ini. Karena dunia ini adalah sebagai persinggahan semata. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur, itu senda gurau yang sementara. Kita lihat teman kita yang tahun lalu masih kita ketawa senyum-senyum ya kan. Namun tahun ini ada yang sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak bersama kita lagi. Dijontor saja kita bayangkan kemarin di samping kita dia sholat tarawih, di samping dia kita duduk-duduk, namun tidak lagi bersama kita. Kemudian berzikir itu paling mudah Bapak Ibu rahimahullah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, yaitu kalimatan khafifatan, saqilatani fil mizan, habibatani inda rahman. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan, yang dicintai oleh Allah dan berat ditimbangan nanti di hari kiamat. Kalau ditimbang kalimat itu dengan dunia, kita ucapkan sekali lebih berat timbangan kalimat itu, yaitu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Jadi itu aja kita ucapkan Bapak Ibu rahimahullah ya. Berapa mampu kita? Jadi mampu kita baca Quran terus sepanjang hari, sepanjang waktu, tapi kita tukar. Nahan begitu kita sebentar baca Quran. Begitu kita capek baca Quran sambil masak, ibu-ibu subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu lebih berat dari seandainya ditimbang bumi, ditaruh dalam satu timbangan, dan kalimat itu dalam satu timbangan, sungguh lebih berat kalimat itu. Jadi makanya kebaikan itu berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di bulan puasa ini ya. Jadi pahala zikir itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak tahu kita ibu rahimahullah siapa di antara kita nanti bulan puasa yang akan datang enggak bertemu lagi. Enggak bertemu lagi. Pasti ada yang sudah mendahului. Kemudian juga di bulan puasa ini kita memperbanyak istighfar, memperbanyak yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi perbanyak Bapak Ibu rahimahullah. Nabi saja sudah diampuni dosanya oleh Allah, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ah marrah.
saya setiap hari kata Nabi beristighfar 100 kali. Jadi bagaimana cara 100 kali Bapak Ibu rahimakumullah? Selesai sembahyang kita baca istighfar 20 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kemudian amalan yang paling besar juga yaitu adalah amalan bagaimana kita memaafkan. Nah, misalnya ada saudara kita, ada tetangga kita, ada teman kita yang bersalah sama kita maafkan. Nah, jadi itu adalah sangat besar pahalanya. Nah, maka disediakan surga bagi orang yang cepat memaafkan, yaitu seluas langit dan bumi. Nah, kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah yaitu di dalam hidup kita ini kita bersedekah Bapak Ibu rahimahullah. Sedekah ini tidak mesti banyak. Ya. Nah, setiap bulan puasa kita beli di pekan nanti di pajak kue kan. Nah, 15 biji ini untuk tetangga 3 biji. Tetangga ini 2 biji kan. Jadi dia makanlah ketika berpuasa, maka pahalanya dapat kita pahala 5 orang. Ya, tambah kita dari keluarga 10 orang. Jadi berapa? Dapat 15 orang pahala kita sehari. Besok ada uang mampu lagi, kasih ke masjid, ada orang berbuka, antar bukaan ya kan. Jadi itulah menjadi sedekah yang akan kita petik nanti pada hari kiamat pahala. Kemudian yang keenam adalah perbanyak doa. Jadi berdoa Ibu rahimakumullah ya, doa untuk bagaimana kita tetap dalam sehat, tetap dalam iman, tetap dalam ibadah kan. Kemudian kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Begitu juga kita doakan orang tua kita, apalagi almarhum yang baru saja meninggalkan ahli bait ya. Doakan. Baca Al-Fatihah sekali. Ya Allah, dengan berkah Fatihah ini untuk orang tua saya pahalanya. Jadi mudah ya kan. Ada uang 1.000 kasih ke anak yatim, ada uang 5.000 kasih ke fakir miskin, ada yang kita mampu ini sedekah ini untuk orang tua saya. Pernah seseorang itu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia? Bagaimanakah kalau saya bersedekah kepadanya? Apa kata Nabi? Maka sedekah anak itu akan disampaikan pahalanya kepada orang tuanya. Itu mudah sekali kita berbakti kepada orang tua kita ketika sudah tiada. Kemudian juga kita berdoa untuk dunia kita, apa yang kita ingin minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita, maka orang yang paling banyak berdoa, paling banyak yaitu mengeluh kepada Allah, menangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah harus sabar Bapak Ibu ya. Jadi sabar pertama kepada ahli bait. Musibah ini kita hidup pasti berpisah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini camat. Apa camat Pak? Calon mati. Nah, jadi bukan calon gici kan, belum tentu kan. Kadang-kadang begitu dia bencanakan ke depan, kadang belum tentu. Kalau calon boleh ya kan. Nah, boleh saja. Kadang-kadang yang sudah jadi pun ditarik, bukan masuk ke neraka, masuk ke penjara kan itu. Nah, bisa saja di dunia ini, itu di dunia baru kan. Nah, udah penjara. Nah, jadi begitulah itu kehidupan kita ini. Jadi tidak terlalu lama, tidak terlalu yang penting adalah nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga yaitu ikut berduka cita atas ahli bait yang telah meninggalkan kita. Semoga apa yang kita bacakan tadi dan juga semoga beliau diampuni dosanya dan dihindari dari siksa kubur dan ditempatkan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.